Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Bagaimana menurut Anda? Selama Anda setuju untuk membantu saya mendapatkan Sans Datura, saya akan memberi Anda semua informasi dari penelitian saya tentang lokasi api surgawi. Hai Bodong berkata sambil tersenyum. Sepakat, Xiaoyan segera setuju tanpa ragu sedikit pun. Daya tarik api surgawi yang diajukan kepadanya terlalu besar. Untuk mendapatkannya, Xiaoyan rela membayar mahal. Melihat Xiaoyan telah setuju, Hai Bodong menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Telapak tangannya dengan lembut mencari di saku dadanya sebelum akhirnya mengeluarkan perkamen kulit kambing tipis dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dia berkata, setelah mengamati beberapa tempat, saya telah menyimpulkan bahwa ada 3 tempat yang paling mungkin memiliki api surgawi di dalam Gurun Tager. Menerima perkamen kulit kambing, Xiaoyan dengan hati-hati membukanya dan menyadari bahwa itu adalah peta yang sangat rinci dari Gurun Tager yang luas. Peta ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan peta lain di counter. Di atasnya, tidak hanya ada indikasi yang jelas tentang sumber air yang ada di gurun, bahkan juga menandai dengan sangat detail lokasi suku-suku ular yang tersebar di gurun. Bisakah kamu melihat 3 simbol api di peta? Hai Bodong tersenyum dan mengingatkan. Mendengar ini, tatapan Xiaoyan menyapu peta dan menemukan bahwa di 3 arah, timur, barat, dan utara, ada simbol api yang sangat mencolok. Di luar pintu toko yang tampak kuno, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan membiarkan sinar matahari yang panas tumpah ke wajahnya seperti air mendidih. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dengan lembut. Pengalaman dalam 2 jam singkat ini telah memberinya perasaan seperti mimpi. Dia baru saja tiba di kota gurun dan secara acak memasuki sebuah toko. Namun, dia sudah bertemu dengan orang kuat yang hidup dalam isolasi. Plot cerita yang hanya ada dalam cerita ini sebenarnya terjadi dalam kenyataan di hadapannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas secara emosional. Aku bisa bertemu seseorang yang pernah menjadi Do Huang dengan masuk secara acak ke suatu tempat, apakah aku beruntung atau tidak? Sambil tertawa pendek dan pahit, Xiaoyan menghirup udara dan melangkah ke jalan. Dengan lembut menyentuh cincin itu, dia tiba-tiba bertanya dengan santai di dalam hatinya, "Guru, apakah menurutmu dia bisa dipercaya?" Memang benar dia telah menerima meterai. Tapi Anda bertanya apakah ada masalah dengan peta yang dia berikan kepada kami kan? Keke, kita harus mengikuti jalannya dan jika dia punya niat buruk, kita mungkin benar-benar mendapat masalah. Yao Lao tertawa sebelum menyuarakan pikirannya. Tapi peta ini memang akan memberikan banyak bantuan bagi kami. 3 area dengan simbol api adalah tempat-tempat yang tidak pernah saya kunjungi saat itu. Oleh karena itu, saya tidak dapat mengatakan dengan pasti apakah itu asli atau palsu. Meskipun kita tidak dapat menentukan apakah dia memiliki niat buruk, kita harus selalu berhati-hati. Begitu kita memasuki Gurun Tager, cobalah untuk lebih berhati-hati. Kita tidak perlu berjalan sepenuhnya seperti yang diperintahkan peta. Saat itu, saya telah berkeliaran di sekitar tempat ini untuk beberapa waktu jadi saya memiliki pengetahuan dan akan membantu Anda untuk tidak tersesat. Kata Yao Lao sedikit hati-hati. Mengangguk kepalanya, Xiaoyan berkata sambil tersenyum, karena sudah seperti ini, maka aku akan pergi dan menyiapkan barang-barang lainnya terlebih dahulu sebelum beristirahat di kota untuk malam ini. Kita akan memasuki Gurun Tager besok pagi. Petik 2. Iya. Yao Lao mengangguk dan kemudian terdiam. Dengan lembut menepuk-nepuk pakaiannya dengan tangannya, Xiaoyan tersenyum, mengangkat kakinya dan menuju toko obat tak jauh dari situ. Keuntungan yang dia peroleh hari ini jauh melebihi harapannya. Tidak hanya dia menemukan potongan peta yang terfragmentasi, dia bahkan berhasil mendapatkan beberapa informasi tentang api surgawi. Ini tidak bisa membantu tetapi menyebabkan hati Xiaoyan bersemangat. Berjalan di sepanjang jalan agak jauh, Xiaoyan berubah menjadi toko obat. Di dalamnya, dia membeli beberapa tanaman obat yang mengusir ular. Ketika dia membeli tanaman obat,
dia memperhatikan orang tua itu menjual obat dengan sangat detail sampai membuat orang tua itu merasa sedikit tidak nyaman. Saat itulah Xiao Yan dengan malu mengambil barang-barangnya dan meninggalkan toko obat. Tampaknya setelah kejadian barusan, pikiran Xiao Yan agak terlalu sensitif. Dia benar-benar berpikir bahwa orang-orang kuat yang hidup dalam isolasi seperti Hai Bodong ada di mana-mana. Setelah menyiapkan bahan obat yang diperlukan untuk mengusir ular, Xiao Yan kemudian membeli cukup air untuk mengisi cincin penyimpanannya di toko yang menjual air bersih sebelum dia puas dengan persiapannya dan memutuskan untuk pergi ke penginapan kelas atas yang ditunjuk oleh seorang pejalan kaki, tempat dia akan menginap. Saat malam yang gelap perlahan berlalu, matahari yang terik sekali lagi menutupi gurun dengan panas yang luar biasa. Berjalan keluar dari penginapan, Xiao Yan meregangkan pinggangnya yang malas. Dia kemudian dengan lembut mengetuk cincin penyimpanan di jarinya. Di dalamnya ada 50 pil pemulihan energi yang Yao Lao habiskan sepanjang malam dengan terburu-buru untuk menyempurnakannya. Hal-hal ini penting baginya untuk berlatih di gurun. Berdiri di jalan dekat pintu masuk kota, Xiao Yan sekali lagi memeriksa untuk melihat apakah dia memiliki semua yang dia butuhkan. Baru setelah itu dia menempatkan penguasa Suan hitam di punggungnya, yang hampir setinggi dia, mengambil napas dalam-dalam dan memulai perjalanannya melalui gurun. Kali ini, saya harus menemukan api surgawi. Di bawah tatapan para prajurit yang menjaga kota yang dipenuhi dengan rasa hormat, Xiao Yan berjalan keluar kota. Dia menatap gurun berwarna emas tak berujung yang muncul di hadapannya sambil diam-diam menguatkan hatinya. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Lagi pula, jika seseorang menyuruhnya membawa sebongkah logam panas membara dan berjalan-jalan, dia pasti tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Sekali lagi Xiao Yan menyeka keringatnya. Dia baru saja akan mengarahkan tubuhnya ke sisi timur gurun saat wajahnya berubah. Telapak tangannya meraih penggaris yang berat itu, menariknya, dan dengan kejam menusuknya ke pasir kuning di bawahnya. Mendesis. Sebuah lengkingan keras segera terdengar dari tempat penggaris beratnya dimasukkan ke dalam tanah. Xiao Yan tanpa ekspresi saat dia mengeluarkan penguasa yang berat itu. Genangan darah merah cerah mulai merembes ke permukaan pasir kuning, membuatnya menjadi merah. Saat Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dengan lembut, sebuah kekuatan mengangkat binatang ajaib berukuran kecil dari bawah pasir kuning. Xiao Yan melirik dengan acuh tak acuh pada binatang ajaib ini yang telah kehilangan kekuatan hidupnya. Binatang ajaib semacam ini dikenal sebagai kalajengking sihir pasir kuning dan hanya bisa ditemui di gurun. Benda-benda ini sering bersembunyi di dalam pasir kuning, menunggu seseorang secara sukarela menginjaknya dan kemudian mereka akan mengeluarkan cairan racun yang akan membuat mati rasa atau bahkan membunuh target. Kalajengking ajaib juga sangat pandai bersembunyi. Bahkan beberapa manusia yang menghabiskan sebagian besar waktunya di gurun terkadang akan jatuh ke dalam perangkap mereka. Dengan demikian, binatang ajaib yang bahkan bukan peringkat satu ini sering dianggap oleh orang-orang sebagai salah satu makhluk hidup yang paling sulit dihadapi di gurun. Terlepas dari seberapa baik kalajengking sihir bersembunyi, mereka bersinar seterang kunang-kunang di malam yang gelap di bawah persepsi spiritual Xiao Yan yang luar biasa. Jika seseorang ingin meluncurkan serangan diam-diam, pada dasarnya itu tidak mungkin. Tatapan Xiao Yan menyapu Magic Scorpion. Dia kemudian mengambil 2 langkah ke depan dan memotong sengat racunnya yang kemudian disimpan di ring penyimpanannya. Setelah itu, dia berdiri dan mengambil langkah kaki yang agak berat saat dia mulai berjalan perlahan menuju sisi timur gurun. Kebodohan dan kekerasan pelatihan di gurun sekali lagi melebihi harapan Xiao Yan. Kembali ketika dia berlatih di pegunungan binatang ajaib, dia tidak merasa terlalu kesepian. Namun, di gurun yang luas ini, yang terlihat hanyalah beberapa badai pasir yang mengamuk. Lupakan orang, bahkan bayangan binatang ajaib adalah sesuatu yang sulit ditemukan. Perasaan sepi dan kesepian semacam ini agak sulit untuk ditanggung. Hari kedua setelah Xiao Yan melangkah ke gurun Tager juga merupakan awal resmi pelatihannya.
Di bawah instruksi Yao Lao, Xiaoyan hanya mengenakan celana pendek selutut di tubuhnya sementara tubuh bagian atasnya telanjang. Mengenai gambarnya ini, Xiaoyan berpikir untuk memprotes tetapi ini langsung ditolak oleh Yao Lao. Alasan yang terakhir adalah bahwa hanya dengan membiarkan kulit telanjang terkena matahari maka tubuhnya dapat secara efektif menyerap energi jenis api yang terkandung di udara. Di gurun berwarna emas tak berujung, sesosok yang mengenakan celana pendek dengan punggung telanjang mengatupkan giginya saat ia berbaring di atas pasir kuning yang panas. Di sampingnya, seorang lelaki tua yang agak kabur sedang tersenyum sambil memegang botol giok kecil yang berisi cairan berwarna merah. Mulut botol perlahan dimiringkan saat beberapa tetes cairan berwarna merah dituangkan ke punggung pemuda yang kulitnya telah berubah sedikit kecoklatan karena matahari. His, saat cairan merah jatuh ke punggung Xiaoyan, dia mengatupkan giginya dengan erat saat dia melepaskan seutas udara dingin. Sepasang tangannya dengan erat meraih pasir kuning, tidak peduli jika pasir itu panas. Menerapkan darah terbakar, ini di gurun memiliki efek yang jauh lebih besar dibandingkan dengan berada di pegunungan Magic Beast. Meski hal ini agak sulit disiapkan, efeknya memang cukup bagus. Di gurun, hal itu dapat menyebabkan kulit menjadi lebih sensitif terhadap energi jenis api di udara luar. Saat Anda berlatih, ia memiliki kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dengan sedikit usaha. Dengan lembut mengikis cairan berwarna merah dengan sepotong batu giok, Yao Lao memperhatikan pemuda yang dengan erat mengatupkan giginya dan menahannya. Senyuman minta maaf muncul di matanya saat dia menjelaskan dengan lembut. Xiaoyan membuka mulutnya dan menyeringai tapi senyumnya sangat jelek. Dia bergumam sambil tersenyum, tidak apa-apa. Lakukan saja. Bagaimanapun, saya menjadi terbiasa hari ini. Saya tidak memiliki banyak poin bagus tetapi saya sangat mudah beradaptasi. Hihi, hidupku bahkan lebih keras dari hidup kecoa. Petik 2. Tapi pelatihan beberapa hari ini memberikan efek yang cukup bagus. Aku sudah bisa merasakan bahwa doki di tubuhku sedang bergerak menuju puncak bintang dosi. Menyeka telapak tangannya di atas pasir kuning, Xiaoyan berkata dengan penuh semangat. Haha, mengangguk sambil tersenyum, Yao Lao berkata dengan suara lembut dan datar, baiklah. Masuk ke mode latihan Anda. Sekarang adalah waktu paling tepat untuk berlatih. Jangan sia-siakan kondisi ini. Mendengar ini, Xiaoyan buru-buru menganggukkan kepalanya. Dia berhenti berbicara omong kosong sambil terus berbaring dengan punggung menghadap matahari dan bagian depannya menempel di pasir kuning panas yang membakar. Topeng doki menutupi wajahnya dan seperti burung unta, dia membenamkan kepalanya ke tumpukan pasir yang panas. Posisi pelatihan aneh Xiaoyan saat ini adalah sesuatu yang diinstruksikan secara khusus oleh Yao Lao. Alasannya adalah karena meskipun energi jenis api yang kaya ada di mana-mana, energi jenis api di pasir kuning, yang telah jenuh setelah terkena sinar matahari sepanjang hari, jauh lebih murni. Beginilah Xiaoyan berakhir dengan posisi pelatihan burung unta yang aneh ini. Setelah membenamkan kepalanya ke pasir kuning, indera Xiaoyan berangsur-angsur menjadi diam. Suara badai pasir yang mengamuk di sekitarnya juga dimusnahkan. Pikirannya berangsur-angsur masuk ke dalam tubuhnya. Di bawah pengamatan dari mata pikirannya, Xiaoyan bisa melihat bahwa di bawah paparan sinar matahari yang panas, cairan, darah terbakar, yang dioleskan di punggungnya, dengan cepat menyerang tubuhnya. Meskipun rasa sakit yang membakar selama ini menyebabkan kulitnya kejang tanpa sadar, energi jenis api murni terus memberi Xiaoyan perasaan senang saat dia mencari kegembiraan dalam kesedihannya. Dengan rangsangan, darah terbakar, di kulit Xiaoyan, energi jenis api yang sudah kaya di sekitarnya tampaknya telah menemukan wadah karena terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Setelah dipromosikan menjadi dosi, Xiaoyan sudah bisa mengatur energi ini dengan tepat mengalir ke tubuhnya tanpa menghabiskan terlalu banyak usaha. Xiaoyan mengendalikan energi jenis api ini melalui beberapa jalur qi dan kemudian menuangkannya ke pusaran berwarna ungu di perut bagian bawahnya setelah disempurnakan. Pelatihan dilakukan perlahan-lahan dengan cara yang keras dan sepi ini.
Ketika darah terbakar, di punggung Xiao Yan akhirnya bubar, setetes kecil cairan berwarna ungu akhirnya memberi selamat di dalam pusaran. Cairan kecil berwarna ungu mengalir dengan gembira di dalam pusaran, seperti ikan kecil di danau, gesit dan aktif. Pikiran Xiao Yan mengamati setetes kecil cairan berwarna ungu terbaru saat dia tersenyum. Setelah periode pengamatan ini, dia dengan samar menghitung bahwa ketika pusaran telah mencapai 15 tetes kecil cairan, dia akan mencapai kekuatan yang dibutuhkan untuk dipromosikan menjadi dosi bintang 2. Saat ini, sudah ada 13 tetes kecil cairan berwarna ungu di dalam pusaran. Dengan kata lain, setelah 2 tetes kecil cairan berwarna ungu berkumpul, Xiao Yan seharusnya bisa dipromosikan menjadi dosi bintang 2. Segera, Xiao Yan diam-diam berbisik di dalam hatinya. Kepalanya mendongak tiba-tiba saat dia dengan kejam mengibaskan pasir kuning dari kepalanya. Setelah itu, dia melompat dari permukaan pasir, menghadap ke langit dan berteriak, segera. Bintang 2 dosi. Petik 2. Berdiri di satu sisi, Yao Lao menyaksikan Xiao Yan berteriak keras, melampiaskan perasaan di dalam hatinya. Dia tersenyum sedikit dan bergumam lembut, wah, meskipun bakat pelatihanmu cukup bagus, usahamu sangat penting untuk sukses, aku benar-benar menunggu perjanjian 3 tahun dalam waktu beberapa bulan. Saat itu, dia memberimu penghinaan yang sulit untuk dihapus. Sekarang, Anda sudah memenuhi syarat untuk memulihkannya. Perlahan mengangkat kepalanya, Yao Lao menyaksikan matahari yang sangat besar. Setelah itu dia memiringkan kepalanya dan memperhatikan punggung pemuda yang setipis tongkat itu. Dia tiba-tiba tersenyum tipis. Meski latihan ini sangat sulit, Anda belum menyerah. Semua kesuksesan ini ditukar dengan usaha dan keringat Anda. Saya percaya bahwa di masa depan Anda akan mampu berdiri di puncak benua Doki. Petik 2. Pasir berwarna keemasan adalah lagu utama di gurun yang luas ini. Angin kencang membawa pasir, menelan ruang antara tanah dan langit sambil melolong tanpa henti. Di bukit pasir, Xiao Yan yang telanjang di atas pinggang, mengerutkan kening saat dia melihat peta di tangannya. Sudah lebih dari 10 hari sejak dia memasuki gurun Tager. Setelah lebih dari 10 hari berjalan, Xiao Yan akhirnya mendekati wilayah yang ditandai dengan simbol api di peta. Namun, sejak dia memasuki wilayah ini kemarin, Xiao Yan tidak dapat menemukan jejak api surgawi meskipun telah mencari sepanjang hari. Kenapa tidak ada apa-apa? Jangan bilang kalau kita disesatkan oleh orang tua itu. Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata sambil melambaikan peta kulit kambing di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk menghadap Yao Lao yang sedang melayang di udara. Ini, saya tidak yakin. Pemandangan sekitarnya tidak jauh berbeda dengan tempat lain. Saya juga tidak dapat merasakan satu titik pun dengan gerakan yang tidak biasa. Yao Lao perlahan turun dan berkata tanpa daya. Jika tidak ada yang salah dengan petanya, kemungkinan besar tempat ini tidak memiliki jejak api surgawi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mungkin, sialan, aku telah menyia-nyiakan 10 hari berjalan. Mengayunkan peta kulit kambing dengan kasar, Xiao Yan memarahi dengan putus asa. Itu tidak bisa dianggap membuang-buang waktu. Setidaknya, Anda telah secara bertahap mencapai puncak 1 bintang dosi selama 10 hari lebih pelatihan ini. Selama Anda bertahan dan berlatih untuk jangka waktu tertentu, menerobos menjadi bintang 2 dosi seharusnya menjadi sesuatu yang akan terjadi secara alami. Yao Lao terhibur. Mendengar ini, Xiao Yan masih menggosok bibirnya sambil merasa tidak puas. Jarinya menunjuk ke simbol api di peta dan mengerang dalam-dalam, mari kita cari lebih banyak lagi. Bagaimanapun, simbol ini sangat besar. Wilayah yang dibungkusnya tidaklah kecil. Kami juga tidak terbiasa dengan lingkungan sekitar. Tentu, kita perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari. Jika kita melewatkannya, kita akan menyesalinya sampai mati. Petik 2. Ya, kawasan ini memang tidak kecil. Orang tua itu benar-benar pemalas. Kemudian kami akan mencari 2 hari lagi.
Setelah 2 hari, kita akan mengubah tujuan kita dan pergi ke utara. Berjalan di antara dua area ini setidaknya membutuhkan waktu sebulan sebelum mencapainya. Yao Lao melirik simbol api, sedikit mengernyit dan mengangguk. Xiao Yan tersenyum pahit dan menghela nafas sekali lagi. Telapak tangannya biasanya menyentuh penguasa suan berat yang besar di punggungnya sebelum mengangkat kakinya dan menuju ke lautan pasir yang menyelimuti pandangannya. Bertahan di bawah terik matahari, Xiao Yan sekali lagi berjalan selama hampir setengah jam sambil berkeringat deras. Tepat ketika dia bermaksud berhenti untuk beristirahat, alisnya tiba-tiba terangkat. Memiringkan kepalanya ke samping, dia menatap gundukan pasir di kejauhan. Di sana, sesosok manusia sedang melarikan diri dalam keadaan yang mengerikan. Saat sosok itu turun dari gundukan pasir, sesaat kecerobohan menyebabkan dia berguling ke gundukan suara. Xiao Yan mengatupkan alisnya sedikit saat dia melihat sosok manusia berguling ke bawah sampai dia mencapai tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berjalan ke depan, mengeluarkan sekantung air dan menuangkannya ke wajah pria itu. Di bawah rangsangan dari sumber air, pria yang jatuh pingsan itu perlahan membuka matanya. Dia menatap Xiao Yan yang muncul di depannya dan awalnya khawatir. Ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan tidak memiliki niat buruk, dia menghela nafas lega. Dengan acuh tak acuh melirik pria itu, Xiao Yan secara acak mengeluarkan 2 hingga 3 botol air bersih dari cincin penyimpanannya. Dia kemudian melemparkannya ke samping pria itu, berbalik dan pergi. Terkejut, dia buru-buru berkata, "Adik, itu tidak akan berhasil. Ada 8 snake people yang menyerang tim kecil kami, di antara mereka, ada 3 bintang 9 dozes." Petik 2. Adik kecil, kamu harus cepat ke Rock Desert City untuk membantu kami menyampaikan pesan ke perusahaan tentara bayaran. Pemimpin perusahaan dan yang lainnya akan bergegas. Jaraknya tidak terlalu jauh. Pria itu dengan getir membujuk. Berhenti bicara omong kosong. Cepat dan terapkan obat dan pimpin jalan. Saya secara alami memiliki kepercayaan diri jika saya melakukan ini. Kalau tidak, pada saat bala bantuan datang, orang-orangmu itu semua akan terbunuh. Menendang paha pria itu dengan lembut, Xiao Yan memutar matanya dan mendesaknya. Mendengar kata-kata Xiao Yan, pria itu dengan setengah percaya mengamati pria muda di depannya dengan tubuh bagian atas telanjang, celana pendek, dan penguasa aneh. Semua ini disatukan menyebabkan pria itu tidak dapat mengetahui kekuatan seperti apa pemuda itu kerasukan. Membiarkan tawa pahit, pria itu mengoleskan obat penyembuh di pahanya sebelum dia berdiri sambil gemetar. Jarinya menunjuk ke arah gundukan pasir dan berkata, "Ke sana, jaraknya dekat." Melirik bukit pasir, Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Dia meraih lengan pria itu dan tiba-tiba menginjak permukaan pasir. Setelah suara ledakan yang teredam, lubang pasir besar di permukaan pasir terbentuk dari guncangan. Meminjam kekuatan dorong terbalik, Xiao Yan dan sosok pria itu tiba-tiba terangkat ke atas gundukan pasir. Di gundukan pasir, Xiao Yan melewati jarak yang sangat jauh seperti kilat dengan setiap langkahnya. Akhirnya, dia berhenti di permukaan pasir yang menjulang tinggi. Dia melemparkan pria terkejut di tangannya ke tanah dan mengambil langkah maju, melihat sekelompok besar orang yang muncul di bagian bawah gurun. Tertawa dan melambaikan tangannya. Orang-orang ular di sekitarnya yang telah mengamati kelompok itu dengan mengancam segera menyerang tentara bayaran dengan wajah menyeramkan, berniat untuk membunuh. Siu, saat orang ular mulai menyerang, suara tajam dari angin pecah tiba-tiba terdengar di udara. Bayangan hitam tiba-tiba terbang melintasi cakrawala. Akhirnya, seperti sambaran petir berwarna hitam, ia dengan keras mendarat di ruang antara tentara bayaran dan rakyat ular dengan ledakan keras. Pasir kuning berangsur-angsur menyebar dan punggung kurus seseorang yang membawa penguasa hitam besar perlahan muncul di hadapan semua orang. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.